Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat OBP. Wow, kayak cerah kan di belakang. Ini masih jam kurang lebih jam 10.30, tapi inilah ngambil gambarnya ya asik banget nih suasananya. Kamera. Ya, semoga selalu sehat semuanya sahabat, dan terima kasih setia banget mau nonton kita, dan mudah-mudahan apa yang OBP sajikan ini ada manfaatnya sedikit. Amin, amin. Dari pemahaman, pemikiran sahabat OBP semuanya. Tetap harus belajar offline itu penting ya, walaupun saya sudah dapat dari OBP, alhamdulillah. Tapi jangan lupa untuk belajarnya secara offline biar bisa bareng-bareng. Karena majelis ilmu itu tidak tergantikan ya Budian dengan kita duduk langsung sama kita duduk di online. Iya. Udah belajar di YouTube gitu, YouTube-nya pakai YouTube OBP. Kalau YouTube lengkap lagi ya Ustadz siapa ada gitu ya. Itu memang menambah ya. Bener. Menambah dari yang sudah kita dapatkan di majelis ilmu yang offline. Iya. Nah, dan kapan majelis offline-nya? DM saja atau komen saja, nanti akan dibisikin kapan, di mana bisa bermajelis offline dengan OBP. Ya, seperti biasa masih di bawah pohon, pohonnya nggak berbeda karena kita bingung cari pohon yang berbeda lagi di mana ya. Kalau ada pohon mangga dekat rumah boleh. Kita nanti mampir sambil bawa bumbu rujak. Wow, setelah ngomongin soal Palestina boykot gitu ya, kali ini kita mau agak berbeda lagi. Kemarin ngomongin soal akhlak gitu ya, ingat yang minggu lalu sahabat. Dan kali ini kita mau ngomongin soal apa nih? Curhat tapi online. Dan itu dilakukan oleh pasangan. Suami atau istri gitu. Nah, bener banget. Ya, mungkin banyak banget juga yang sudah pernah menemui lah gitu ya. Jadi entah bukan menemui tapi pelakunya. Aduh, ya bisa jadi sih. Karena apa ya? Karena ini posisi suami istri berarti ya. Berarti urusan rumah tangganya curhatin di online. Mungkin sudah pernah biasanya di status gitu ya, ngefek gitu, maunya tuh yang di efek antara suami atau istrinya gitu ya, curhat apa tapi sudah dibaca nih sama calon target gitu. Habis itu statusnya dihapus karena target sudah membaca. Tapi ini statusnya kan ke publish gitu. Iya. Ke publik gitu lah. Jadi banyak yang tahu gitu kan. Ada jadi orang kepo gitu kan, bahkan mungkin gara-gara status itu terus ada fakta yang lain, oh pantas gitu kan. Biasanya gitu kan, netizen dunia nyata tuh juga sama apa ya lah, sama apa sih kalau netizen tuh, bahasa netizen tuh kayak hakim gitu ya, pokoknya ya sama aja gitu. Netizen dunia nyata tuh lebih ngeri juga. Lebih ngeri, ya bener. Ya hari ini nggak bisa kita pungkiri, sosmed itu benar-benar cepat, gerakannya cepat banget gitu ya, dan cepat viral. Kalau memang kepingin banget cepat viral, silahkan larikan persoalan Anda itu ke sosmed. Saat itu viral, saat itu tadi kata Bu Mas Leti bisa dihakimi. Saat itu lagi bisa bisa ketahuan ini salah dan benarnya seperti apa. Kayak yang ini kan kemudian yang beberapa waktu lalu ya, yang ada istri curhat dia ceraikan suaminya karena dia bermasalah dengan mertuanya gitu ya, di depan majelis. Benar. Itu kan jadi ini juga ya, jadi ramai juga kan dunia persosmedan nih. Terus dibalas juga sih, itu ada lihat juga sih, jadinya kemudian dibalas juga oleh suaminya gitu. Seolah-olah ingin mengklarifikasi gitu lah apa yang terjadi di antara mereka. Tapi ya tidak membahas itu, contoh aja ya, contoh kasus-kasus ketika masalah ini masuk ke ranah medsos gitu. Masalah kehidupan suami istri itu masuk ke dalam ranah medsos, baik yang maksudnya dalam keadaan baik-baik saja atau cuman yang masuk tuh yang kondisinya ini yang tidak baik-baik saja gitu. Nah itu nanti seharusnya bagaimana gitu ya di dalam Islam menundukkan masalah dalam kehidupan suami istri ini, apakah harus dicurhatkan gitu ya, apalagi di medsos, atau dipendam sendiri, tapi aku nggak sanggup misalnya. Karena
relate banget nih. Kalau hari ini tuh kan misalnya punya persoalan, overthinking, kawan-kawan di sekitar nggak ada yang dipercaya. Jalan satu-satunya adalah soal medsos. Medsos. Di situ lihat siapa yang tak gitu. Iya tuh. Langsung segala macam. Nanti medsos nanti ada pil dan will gitu. Pria idaman lain, wanita idaman lain gitu. Bahkan salah satu ada tuh yang lucu tuh dia, bukan lucu sih, miris juga. Jadi waktu dia kayak live gitu sama suaminya, ternyata masuk gitu pesan dari kayak ininya, pilnya si istri. Ada suami kamu ya gitu. Aduh, kasihan banget kan. Gimana ya? Ya oke. Kita mulai bahasan tentang curhat online ini itu dari ini dulu. Kayak pasti kehidupan suami istri yang sebenarnya di dalam Islam gitu ya. Mungkin kalau insya Allah kawan-kawan sahabat OBP semuanya sudah pernah mendengar dan kemudian sudah pernah merasakan gitu ya. Mungkin saat ini juga merasakan kayak pasti sebenarnya kayak apa ya Bu? Sahabat kali ya Bu ya? Iya, dalam Islam itu kan dalam kitab Nizamul Ijtimai juga ya, itu disebutkan kalau kehidupan suami istri itu hubungannya adalah sohibah. Sahabat. Kayak ingat lagu India tapi itu sohibah. Aduh. Sahabat gitu. Jadi antara suami istri itu hubungannya adalah sahabat sejati dalam segala hal. Nah, itu sahabat tuh gitu. Jadi bukan hubungan antara atasan bawahan gitu, atau mungkin hubungan antara itu di atasan bawahan ya, yang lebih ininya ya, yang tinggi lah gitu, yang kayak wanita itu jadi takut gitu ya sama suaminya. Tapi hubungan persahabatan. Jadi sahabatan itu kan dia memberi kedamaian gitu ya, ketentraman di dalam rumah tangga itu. Jadi saling mensupport gitu dalam kebaikan antara suami dan istri. Nah, di Quran surah Al-A'raf ya, ayat 189, ulun baca terjemahnya, dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Dan ayat yang lain itu kemudian yang biasa ada di undangan-undangan itu ya, Ar-Rum 21 ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya gitu ya, ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Jadi itu makna dari maksudnya hubungan dalam suami istri itu satu ya, hubungan persahabatan. Iya. Sahabat. Pasti antara suami dan istri punya sahabat. Nah, ketika bersama nih, maksudnya pernah merasakan gitu ya, sebelum menikah punya sahabat. Nah, ketika menikah, sahabatnya adalah ya suami sahabatnya istri, istri sahabatnya suami. Jadi harusnya kan ya sesama sahabat aja curhatnya gitu. Tapi masalahnya dengan suaminya. Berarti kan bisa dibicarakan dong. Dibicarakan gitu. Makanya kata salah satu podcast ya yang Ustadz Felixial ya, dengan siapa itu yang komika itu. Nah, kata beliau lah, masalah rumah tangga ini jangan dibicarakan dengan siapapun yang bukan urusannya. Apalagi di medsos gitu. Misalnya nih, saya punya masalah, kemudian saya tidak akan cerita kemudian kecuali saya meminta solusi atau minta pandangan gitu. Kayak apa sih seharusnya, itu boleh gitu. Atau dengan ustadz siapa gitu. Jadi datangnya tuh bukan ke halayak ramai gitu ya. Kalau medsos kan jadi halayak ramai gitu. Ramai banget gitu komentarnya. Tapi datangnya itu ke orang yang dipercaya gitu. Kalau misalnya kita harus curhat juga gitu ya dengan masalah sahabat kita si suami ini tadi gitu. Bukan asal semuanya gitu dicurhatin, kecuali curhatnya misalnya dengan teman yang kita yakin dia bisa memberi pandangan gitu ya, memberi harusnya kita gimana gitu. Nah, itu yang pertama kan. Yang kedua, karena persahabatan itu harus damai dan tentram ya, jadi suami dan istri itu punya hak dan kewajiban yang seimbang. Nggak ada tadi ya lebih di atas dari sisi hak dan kewajiban gitu ya. Walaupun secara ininya kan suami itu tetap dia sebagai qawwam ya, pemimpin dan rumah tangga. Nah, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Jadi garis bawahnya itu ada cara yang ma'ruf itu. Karena membuktikan hubungan antara suami istri itu adalah sahabat ya. Sepakat sih ya. Semuanya jadi dalam konteks suami istri ini ya Budian ya. Itu dalam hadis
yang bukan hadis ya, di dalam surah gitu ya, bahwasanya Ibnu Abbas ini pernah menuturkan gitu. Ini penjelasan dari Quran surah yang Al-Baqarah 208 tadi gitu ya, yang cara yang ma'ruf itu. Lalu beliau bercerita, sungguh kata beliau, aku suka berhias untuk istriku. Nah, sebagaimana ia berhias untuk aku gitu, nah, untuk suaminya. Nah, aku pun suka meminta agar ia memenuhi hakku yang wajib ia tunaikan untukku gitu. Dan ia pun juga minta penuhi haknya yang wajib aku tunaikan untuknya gitu. Sebab Allah telah berfirman yang tadi ya di Quran surah Al-Baqarah tadi 228. Jadi ada tuh cerita ya Budian, salah satu postingan dari Ustadz ya. Ustadz dia tuh di tulisannya itu menceritakan kalau beliau ini pernah diceritakan, maksudnya apa ya, berkisahan gitu, nah sama Ustadz juga yang dulu waktu sudah lama sih ini katanya kejadiannya. Beliau itu suka mandi di masjid. Jadi suka mandi di sana apa? Jadi setiap pulang kerja singgah ke masjid mandi karena mau pulang itu dalam keadaan yang bersih. Masya Allah. Ketika menemui istrinya. Wow. Jadi pas saya baca itu ya postingan Ustadz itu ya, wah kisahnya bagus banget nih. So sweet banget gitu. Contoh yang tadi itu ya. Benar. Jadi ini masuk nih, bagaimana suami itu juga kan biasanya selalu yang dituntut itu istri ya, pas suami pulang gitu ya dengan rapi gitu, bau cantik, ini enggak daster gitu ya, aduh. Tapi karena kita sahabat ya, saling memahami kan. Balik lagi ke poin pertama gitu. Artinya enggak, kalau misalnya itu tidak bisa dipenuhi maksudnya ya, untuk keadaannya itu ya bisa dimaklumi juga, ini bukan ya karena masalah ini jadi perselisihan nanti ya gitu ya, misalnya gara-gara istrinya nggak rapi. Saya nggak mau pulang dulu ke rumah kalau dirimu nggak rapi gitu ya. Terus saya juga nggak mau menerima Anda membukakan pintu kalau Anda tidak rapi. Wow. Dan itu ceritanya tuh Dian, yang beliau itu yang mandi di masjid itu, beliau itu melakukannya lama sudah bertahun-tahun. Jadi konteksnya apa tidak malu gitu ya numpang mandi di masjid, tapi bukan itu masalahnya. Yang jadi ininya adalah kesungguhan sidin gitu untuk menyiapkan kalau pulang ini saya dalam kondisi yang tidak lagi capek gitu ya, sudah siap gitu dengan anak dan istri gitu menghadapinya. Salah satu contoh ya, bisa dicontoh tuh bapak-bapak. Wow, keren. Ya itulah, masing-masing berkorban gitu. Maksudnya bukan berkorban dalam artian apa ya, saling menyenangkan antara sahabat gitu ya. Suami menyenangkan istri menyenangkan suami. Iya ya. Kayak gitu masih dicurhatin. Itu ada juga yang curhat. Suamiku baik banget gitu. Sekarang tuh kan yang dicurhatin tuh kan bukan cuma masalah yang tadi masalah pelik ya. Masalah yang bahagia juga dicurhatin terus gitu. Akhirnya ya namanya juga yang mungkin kita bahas dulu ya, tidak semua netizen itu baik ya, maksudnya tuh ada aja juga yang timbul mengincar-incar gitu ya. Jadi tadi ada feel dan will yang ternyata juga berniat sekali gitu ya untuk masuk ke dalam kehidupan rumah tangga itu. Ini kali ya, aduh ini jadi kasar banget, maksudnya jadi agak ngeri juga ya. Pengen dong jadi istrinya atau pengen dong jadi suaminya gitu ya, gara-gara kebanyakan nge-share gitu ya. Bener juga. Sampai akhirnya kan ya deh nggak apa-apa saya jadi istri kedua, maksudnya nggak usah dibiayai gitu. Itu kan saking ininya lah, terlalu terbuka itu mungkin kehidupan rumah. Iya benar, di video nanti dicek ya, sahabat OBP, ada video waktu itu kita ngebahas tentang dunia persosmedan juga gitu. Jadi mana ranah yang ada di dalam, artinya domestik gitu ya, rumah tangga gitu, dengan ranah yang harus ya di luar ya, memang itu wajar ketika orang mengetahui gitu kan. Dan ya tapi kadang gini juga loh Bu, banyak yang mengatakan ketika mau nge-share gitu, ini wujud katanya, wujud kalau ini kita lagi baik-baik saja, lagi ya memang ini wujud syukur katanya gitu. Tapi syukurkan kepada Allah gitu. Ya jadi pemanfaatan ya, sekali lagi pemanfaatan terhadap sosial media benar-benar harus didudukan benar-benar
ya kita tahu handphone kita kali ini benar-benar smart, makanya kita juga menggunakan juga kudu smart, jangan asal memvideo ngambil foto gitu ya tanpa ada seizin. Kemudian ketika pun kita tiba-tiba ngelihat lagi ngevideo asik-asik, lu kok tiba-tiba ada sosok tadi, misalnya ada hal-hal itu suaminya temen tuh kok sama siapa gitu kan, oke boleh itu kemudian ditabayun pelan-pelan, bukan yang kita nanti memviralkan ini adalah suami orang, ada suami teman saya begini-begini. Jadi fitnah nanti kalau misalnya nggak benar gitu ya. Bener banget. Tapi harus ditabayun tadi, dicari. Iya, dicari, ditabayun gitu ya. Kalau ternyata itu keluarganya ya atau saudaranya, kita kan nggak tahu. Dan kemudian tadi sebelum curhat-curhat online segala macam ya, cari benar-benar cari pilih sahabat, teman yang kita anggap tadi bisa mencairkan atau bisa mengurangi pandangan gitu ya. Solusinya tuh kayak apa? Bener banget. Bukan malah semakin memperkeruh gitu. Iya, dan akhirnya curhat-curhat online, apalagi yang sampai harus memviralkan, memang cepat banget ya, efeknya tuh cepat banget, wah langsung kena mental yang kena itu tadi, dan itu pengaruhnya luar biasa. Tapi sekali lagi yang jadi patokan, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita semuanya, setiap apa yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Artinya kalau kita mau melakukan hal-hal yang begitu, ingat, nah ini nanti akan bertanggung jawab, saya ngomong apa nanti di hadapan Allah ketika saya melakukan ini dan ini gitu. Ya itulah sekelumit sedikit tentang curhat online dan juga untuk kaitan kehidupan suami istri. Jadi yang paling poin pentingnya juga budian suami istri itu harus punya ilmu gitu ya. Punya ilmu yang dimana dia bisa memanage atau mengatur rumah tangganya itu tidak dikonsumsi orang banyak gitu ya, sehingga menjadikan itu malah tapi ya jadi kayak permasalahan lah gitu. Tapi dengan ilmu suami dan istri, dia sahabat tadi ya, bergaulnya baik gitu ya, saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing gitu. Akhirnya sudah ya bahagia tuh, cukup dunia kita berdua saja. Bahagia itu sederhana, lu kayak lagu. Menarik, Masya Allah. Mungkin kapan-kapan kita akan bahas lagi dengan ahlinya. Kita hanya sekelumit orang-orang yang ya tiba-tiba terlintas kayaknya asik nih gitu kan. Nanti kalau ketemu ahlinya, kita bahas ahlinya ketemu sama ahlinya rumah tangga. Nah biar tuntas lah pembahasan kita. Kalau ini kita masih di kulit-kulitnya lah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan yang di kulitnya juga ada manfaatnya, karena kulit buah juga ada manfaatnya kan. Apalagi kulit ayam enak banget. Tapi kalau buah ada kulit kan ada bagus lah. Bener. Aduh, OBP jadi bisa aja dulu ya. OBP bisa aja cari celah ya. Makasih sudah menonton video kami. Jangan lupakan subscribe dan juga selalu memberikan saran dan kritik terhadap OBP. Like juga. Dan sekali lagi saya Dina Anjarwati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.